Persiapkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok IT19 dengan judul My Hijrah My Adventure. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Pertama, dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada tim 1 oleh Hikmal. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada tim pendakwah 1, mengapa kita wajib mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia? Silakan dijawab. Ilmu agama wajib kita pelajari karena dengan ilmu agama kita dapat beribadah sesuai tuntutan Rasulnya, sehingga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bakal hidup sesudah mati, hidup yang kekal abadi. Ilmu dunia wajib kita pelajari karena diciptakan dan diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dan dengan ilmu kita dapat melaksanakan tugas dengan menjaga dan memanfaatkan bumi dan isinya tanpa membuat kerusakan. Dalam ajaran agama Islam, kita sebagai umat muslim wajib bumi dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu juga akan membuat seseorang lebih baik dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah yang lainnya. Sebaliknya, jika seorang yang malas untuk mempelajari ilmu pengetahuan maupun agama, dia tidak akan tahu segala yang dikerjakan, apakah ada dasar dan tujuan yang sebenarnya. Kita sebagai generasi Z atau disebut dengan generasi milenial harus pintar-pintar dalam mencari ilmu, sehingga ilmu yang kita cari dapat berguna di masa yang akan datang. Nah, karena kita tadi sudah bahas tentang ilmu agama dan ilmu dunia, kita sebagai umat muslim harus tahu bagaimana sih cara hijrah yang baik bagi yang mau bertobat. Saya akan memberikan pertanyaan itu untuk tim pendakwah 2. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 disebutkan bahwa barang siapa yang bekerja di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat kerja yang luas dan rezekinya yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud bekerja kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut cara hijrah yang baik. 1. Menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seorang hamba, tidak akan mengawalinya dengan sadar akan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seorang yang berbuat zina dapat membalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa-dosa besar seperti zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Lalu yang ketiga ada sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Setelah kita tahu bagaimana cara hijrah yang baik bagi yang mau bertobat, bagaimana sih caranya agar kita tetap istiqomah? Silakan untuk pendakwah ketiga jawab. Agar dapat memiliki sikap istiqomah, tentu kita sebagai umat muslim harus rajin dalam menjalankan ibadah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu menjalankan ibadah, maka kita akan merasa terbiasa untuk beribadah. Jika kita meninggalkannya, kita pun akan merasa kekurangan karena ibadah telah menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Segala bentuk untuk kebaikan
dan ibadah memang harus dilakukan dengan istiqomah. Salah satunya adalah meluruskan niat tanpa menyimpang dan tidak meninggalkan seluruh bentuk larangannya. Saat memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oke, baik, jawabannya sangat bagus sekali dari tim pendakwa 1 sampai 3. Terima kasih atas sharingnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa Allah itu selalu ada meskipun masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah dulu, Allah terus, Allah lagi dan lagi. Maka dari itu kita sebagai Muslim yang baik, kita harus bergantung kepada Allah, dan jangan lupa kita bahwa hidup kekal itu di akhirat. Cukup sekian dari saya, dan akan saya serahkan kembali kepada Hikmal. Baik, terima kasih, dan mungkin sekian acara dakwah kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.